Shalom, haleluya. Terpujilah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, penjagaan dan perlindungan-Mu. Sampai hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, kami boleh merasakan, mengalami betapa baiknya Engkau Tuhan. Istimewa di masa-masa yang sulit ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berkati dan urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang Jesus is my everything. Ya. Haleluya. Kita akan melihat di dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin melihat bahwa Yesus itu segalanya bagi kita. Segalanya bagi kita. Yang pertama kita melihat Romawi 1, kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Ya. Romawi 1, kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Sesudah kita percaya Tuhan Yesus, nah, ya, kita menjadi miliknya, kita yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di Golgota. Di dalam 1 Korintus 6, 19 sampai yang ke-20. 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi begini, kita sudah lunas dibayar, bukan dengan duit, tapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas Golgota, darahnya tercurah, menebus dosa-dosa kita. Nah, tetapi saudaraku, selain kita adalah miliknya, Dia juga memberikan dirinya untuk dimiliki oleh kita. Memberikan dirinya untuk dimiliki oleh kita. Nah, berarti Tuhan itu menjadi milik pusaka para imam dan orang Lewi. Ya. Loh, Pak, saya kan bukan imam, saya kan bukan orang Lewi. Bagaimana saya bisa memiliki pusaka itu? Ya. Di hadapan Tuhan, kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Ini penting, saudaraku, ya. Kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kedudukan imam itu penting sebab apa, saudaraku? Kita memiliki, jadi Tuhan menjadi pusaka kita. Ya. Orang Lewi, para imam itu tidak mendapat milik pusaka, tidak mendapat tanah, tapi mendapatkan Tuhan. Bilangan 18 ayat yang ke-20. Bilangan 18 ayat yang ke-20. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Lagi, Ulangan 10 ayat yang ke-9. Ulangan 10 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Tuhanlah milik pusakanya seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi kita milik Tuhan dan Tuhan milik kita. Berarti kita, saudaraku, mendapatkan Tuhan sebagai milik pusaka kita. Ya, asal kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yohanes 15 ayat 5, saudara bisa baca itu. Nah, jadi ada dua hal. Ya. Jadi ada dua hal. Kita adalah milik Tuhan, seperti tadi sudah kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, hal ini perlu kita menyadari. Kita bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita sudah dimiliki oleh Tuhan. Nggak bisa bebas, nggak bisa semau kita. Kita harus di dalam kehidupan ini mempermuliakan Tuhan. Sebab kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga tunai. Kita tidak punya hak terhadap hidup ini. Nah, dalam hal ini, saudaraku, kita perlu mengerti, ya, belajar mengerti dan mentaati. Yang kedua, Tuhan milik kita. Ya. Artinya begini, berarti kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, kita berarti masuk bagian di dalam keluarga ilahi. Kalau seseorang dimiliki oleh Pak Bupati atau seseorang dimiliki oleh Pak Gubernur, ya dia tidak perlu takut, dia tidak perlu khawatir dalam kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Ya. Sebab kalau kita melihat Tuhan milik kita, artinya Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita. Dia Allah yang maha suci. Dia maha kuasa. Dia maha besar. Dia maha kasih dan kekal. Ya. Jadi bukan temporer, bukan bersifat sementara. Tuhan memiliki kita, mengasihi kita, Dia maha kudus, maha besar, bukan sementara tapi kekal. Ya. Untuk kekal. Sebab itu jangan sampai kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita tetap dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita, baik untuk keperluan jasmani maupun keperluan rohani,
Gak usah bingung. Gak usah bingung, saudara. Tapi pastikan dulu, ya, kita milik Tuhan, ya, Tuhan milik kita. Ya. Jadi saudaraku, dengan menjadi anak-anak Allah, Yohanes 1:12, karena percaya, maka kita menjadi milik Tuhan dan Tuhan milik pusaka kita. Dan kita menjadi segala-galanya dan kita bisa memiliki Tuhan. Haleluya. Ya. Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita. Romawi 2. Bagaimana kita bisa memiliki Tuhan selalu. Nah, ini kita perlu belajar mengerti keberadaan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang gelap. Ya. Kita baca lebih dahulu, saudaraku. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kalau kita mau memiliki Tuhan selalu, pastikan bahwa kita berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kekudusan, sehingga carang dan pokok bisa melekat menjadi satu. Ya. Carang dan pokok melekat jadi satu. Jadi orang seperti ini hidup dalam ruangan suci. Kalau seorang mulai hidup di dalam gelap atau hidup di dalam dosa, dia undur, dia keluar dan putus hubungan dengan Tuhan. Artinya dia sedang tidak memiliki Tuhan, ya. Sedang tidak memiliki Tuhan, artinya dia tidak memiliki sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Sebab Yesaya 59 ayat 2 putus. Dosa itu yang membuat kita putus dari Tuhan, putus dari sumber kehidupan, putus dari sumber segala-galanya. Bukan lagi milik Kristus, ya. Bukan milik Kristus berarti milik yang lain. Hanya ada dua. Kita menjadi milik Kristus atau menjadi milik yang satunya, yaitu milik iblis. Kalau seseorang putus dari Tuhan, berarti milik yang satunya. Ini perhatikan. Tadi saya sudah baca 1 Yohanes 1 ayat 5, di dalam Dia tidak ada kegelapan. Tidak ada perkara gelapnya. Nah, kalau sampai mati orang tersebut mundur dari Tuhan, ya, artinya dia tidak terikat lagi dengan Tuhan, menjadi milik iblis. Orang tersebut kalau tidak bertobat menjadi keras hati. Definisi keras hati yaitu hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mungkin pekerjaan kita tidak benar. Dari hasil yang tidak benar. Hasil kecurangan, hasil penipuan, dan lain sebagainya, sehingga membuat hubungan itu menjadi putus. Nah, kalau sampai mati tetap seperti ini, itu keras hati, itu bahaya, saudara. Mati seperti ini, itu masuk dalam neraka yang kekal. Ya. Nah, jadi kalau kita mau dimiliki Tuhan selalu, mengertilah keberadaan Tuhan, tidak ada gelap di dalamnya. Romawi 3.
cara hidup seperti ini, ya, cara hidup seperti ini menyangkut dalam banyak hal, saudara. Saya hanya bahas 3, 4, 5 dalam 5 hal. Ya. A, dalam hal uang. Kita perlu sungguh-sungguh waspada. Saya bacakan mungkin sudah sering, bahkan kita hafal mungkin saudaraku dalam 1 Timotius 6, 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 10 saja saudaraku. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6:10 tadi, saudaraku, cinta akan uang itu akar dari segala jenis kejahatan. Kalau Yesus menjadi segalanya bagi kita, maka kita bisa berkata, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Dalam segala perkara, aku sanggup. Aku sanggup. Nah, sebab itu, cara hidup seperti ini, kita perlu perhatikan baik-baik tentang hal uang. Baik saat kita tidak punya atau dalam keadaan kurang uang, kita bisa berkata bahwa Tuhan milik kita dan kita bisa yakin apa yang ditulis oleh firman Allah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Kristus Yesus. Sebab itu, saudaraku, pada waktu kita diberkati, belajarlah menjadi bendahara yang baik. Dan mungkin di saat kita mengalami masa-masa kurang, saudaraku, kita bisa berkata seperti di dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kurang, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan di Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi hal ini tidak mungkin akan membuat orang beriman yang memiliki Yesus jatuh dalam hal uang. B, puji dan hormat. Ya, ini harus waspada. Sebab begitu kalau kita dipuji dan tidak waspada, berarti kita sudah curi kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita dihargai, itu bukan karena kita. Ya. Bukan karena kita, karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Begitu juga kalau kita dihina, bukan kita saja, saudaraku, tapi Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, itu yang sedang dihina. Nah, baik hal kita dipuji, baik hal kita direndahkan, dihina, saudaraku, kita bisa mengampuni, kita bisa melepaskan pengampunan, ya, dan kita bisa menikmati, ya, hinaan, celaan. Kalau saudara baca di dalam kitab Matius 5a, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang dianiaya, dan seterusnya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 14, kalau kita menderita karena Kristus, maka roh kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Gak usah pusing. Dipuji jangan sombong, dihina juga jangan jatuh. Ya, jangan jatuh dalam dosa kebencian, tidak bisa mengampuni. Dan
lain sebagainya. C. Penderitaan dan sengsara. Baik itu berupa aniaya, baik itu berupa beban berat, baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan apa saja, saudara mengertilah bahwa inilah salib. Menderita karena Kristus, menderita karena kebenaran. Jangan kita menderita karena salah kita. Ya. Jangan kita menderita karena dosa kita. Mungkin kita berjanji kepada seseorang tidak pernah ditepati. Ya marah orang itu. Ya marah. Janji gak pernah ditepati. Janji gak pernah ditepati. Gak heran kalau orang itu marah terus mengata-ngatai orang tersebut. Ya. Ini bukan menderita karena Kristus. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 dan 21. 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ya. Pernah saya sampaikan di dalam, coba saya baca dulu Filipi 1 ayat 29 sebelum saya lanjutkan. Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudaraku, ini satu karunia, satu anugerah. Ya. Di dalam ayat 21 kita akan melihat, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Tuhan memberi teladan, contoh teladan kepada kita, kita ikuti. Nah, contoh teladan Tuhan, kita lihat sejarah hidupnya pada waktu di dalam dunia ini, sebab itu dia meninggalkan jejak-jejaknya itu pada waktu mungkin dia tidak ada makanan. Bagaimana sikapnya? Pada waktu dia dihina, bagaimana sikapnya? Pada waktu murid-muridnya meninggalkan dia, bagaimana sikapnya? Nah, itu Tuhan meninggalkan teladan, jejaknya, supaya kita ikut. Ya. Jadi jangan kita nyimpang dari hal itu. Waktu puncak terakhir, pada waktu Yesus dia naik di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka. Nah, jadi di sini Tuhan memberikan contoh bagi umatnya, ya, bagi murid-muridnya, supaya bisa ikut, jangan menyimpang. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita, tidak ada alasan bagi kita untuk membalas. Bahkan seharusnya memberkati plus, ya. Ampuni plus doakan, ampuni plus beri makan, plus beri minum. Kalau musuh itu lapar, kalau musuh itu haus, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bisa hal ini, sebab itu semua sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita. Jadi, kalau hati kita dipenuhi sejahtera, maka tidak mungkin hati kita muncul kebencian. Diliputi sejahtera, diliputi sukacita, karena sejahtera Allah ini sejahtera yang luar biasa yang diberikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi sejahtera yang luar biasa. Nah, kalau kita mengalami hal ini, maka
pada akhirnya kasus-kasus yang menghimpit kita, yang membuat kita kalau tidak punya Tuhan bisa emosi, saudaraku, itu semua diubah oleh Tuhan menjadi kebajikan, menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan di sorga itu jadi kemuliaan yang kekal. Di surga menjadi kemuliaan yang kekal asal kita lulus. Jadi saudaraku, waktu orang menghina kita, pastikan itu bukan karena salah kita, tetapi karena kita menderita karena kebenaran. Nah, jejak Tuhan, teladan Tuhan itu apa? Kita bisa mencontoh. Nah, himpitan-himpitan itu tidak akan mengganggu kita kalau kita dikawali dengan sejahtera dari Tuhan. Dan pada akhirnya, fitnah orang, cela orang, hinaan orang, tekanan-tekanan, dan lain sebagainya, itu berubah jadi kebaikan. Jadi kebajikan karena kita cinta Tuhan. Nah, kalau ini semua lulus, itu menjadi kemuliaan bagi kita untuk kekal. Roma 8 ayat 17 dan 18. Roma 8 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah saudara perhatikan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab itu saudaraku, kalau sampai kita bertindak keliru, rugi besar. Yang rugi kita. Sekalipun secara daging, orang itu menyakiti, menghina kita, kita yang rugi. Tapi kalau kita ngerti, kalau kita paham hukum-hukum Tuhan, bahwa sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kita, ini sejahtera yang luar biasa. Nah, di balik itu saudaraku, maka kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi itu pasti jadi kebaikan, kebajikan bagi kita yang mencintai Tuhan. Sebab sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Nah, pada titik akhirnya, sengsara itu menjadi kemuliaan bukan sementara, tapi untuk kekal. Sebab itu saudaraku, kalau Tuhan menjadi segala-galanya, semua akan bisa kita atasi. Kita tidak sampai tawar hati. Kita tidak sampai kecewa. Kita tidak sampai susah atau putus asa. Karena Yesus menjadi segala-galanya. Ya. Tadi saya katakan pastikan, supaya kita bisa memiliki Yesus menjadi segala-galanya, keadaan Yesus itu tidak ada gelap. Ya, tidak ada gelap. D. Bisa berpada dalam semua perkara yang fana. Ini sudah diberi contoh oleh Tuhan dalam kehidupan Tuhan. Berjalan, dia lihat ke pohon tidak ada makanan. Dia berjalan sampai di sumur, nggak ada timba untuk meminum, dan lain sebagainya. Dia pernah mengalami kelaparan, saudara, mengalami kehausan, dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus bisa berpada dalam semua perkara-perkara yang fana. Sebab itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-31 pendeknya, dalam segala perkara ini saudaraku, dalam 1 Korintus 7 ayat 31, pakailah dunia ini seperti engkau tidak memakainya. Ya.
Sebab dunia ini akan berlalu. Jadi kalau ada, puji Tuhan, ya. Kalau belum ada, puji Tuhan. Artinya bisa berpada. Makanan enak, puji Tuhan. Makanan kurang enak, puji Tuhan. Itu bedanya cuma sejengkal. Saudara makan babi panggang, masuk mulut, lewat kerongkongan sudah hilang. Bedanya cuma sejengkal. Dibandingkan kita makan tempe, enaknya, gak enaknya menurut kita mungkin cuma sejengkal. Ya. Sebab itu belajar berpada, ya, dalam hal-hal jasmani, jangan sampai mengganggu perjalanan rohani kita. Biasanya kalau orang itu hidupnya benar, Tuhan akan meluluskan keinginan orang yang berkenan kepadanya. Amsal 15 ayat yang ke-29 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya, sebab mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Ya. Nah, ini semua Tuhan akan memberikan pada waktunya. Waktu Tuhan itu waktu yang terindah. Sebab itu jangan kita bersungut-sungut kalau permohonan kita belum sampai ke kita. Ya. Apa yang kita minta belum sampai. Sabar. Sabar. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi, kalau kita berdoa, kita sudah hidup benar, belum terjawab, kita bergembira, saudara. Sebab kita sudah minta kepada alamat yang betul, tinggal sikap kita meresponi permintaan kita itu dengan bergembira. Haleluya. Bersukacita. Saya pernah beri contoh pada saudara, seorang anak waktu bapaknya akan pergi, si bapak berkata, "Nak, papa mau pergi, tapi nanti waktu papa pulang, papa belikan kamu sepeda." Pertanyaan saya, sepeda itu sudah datang? Belum, karena bapaknya belum pergi. Waktu bapaknya pergi, sepedanya datang? Belum, karena bapaknya belum pulang. Tapi si anak punya sikap ceria, punya sikap gembira. Sebab apa? Dia yakin bahwa papanya nggak mungkin bohong. Apa yang diucapkan itu pasti digenapi. Lebih-lebih Bapak di sorga. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan, yakinlah, percayalah, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini bagian kita, saudara. Bergembira, bersukacita, kita yakin itu bagian kita. Haleluya, haleluya. Kalau mati. Nah, kalau Tuhan itu segala-galanya bagi hidup kita, maka hidup bagi Kristus, maka mati itu untung. Pak, nanti dulu. Gak ada orang bilang mati itu untung. Saya belum pernah melihat karangan bunga selalu tertulis ikut berduka cita, ya, atas meninggalnya ini. Belum pernah saya melihat sampai usia sekarang ikut bersuka cita. Waduh, itu bahaya, saudara. Kecuali orang itu punya pengertian tingkat tinggi bahwa kematian itu adalah sukacita, itu titik awal perjumpaan orang yang mati dengan Tuhan. Kalau mati di dalam Tuhan, ya. Nah, hidup bagi Kristus, mati itu sebuah keuntungan. Kalau Tuhan segala-galanya
bagi kita. Berarti orang tersebut mati gitu, bertemu dengan Tuhan. Memang tubuhnya masih di dalam kubur, dititipkan di dalam kubur, tapi rohnya kembali kepada Sang Pencipta. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Kita perlu ingat bahwa seluruh hidup kita ada pengolahan, ada pencobaan, ada kesukaran sendiri. Kalau di kitab Ayub 7, pasal 7 ayat pertama, bahwa manusia itu bergumul di dalam dunia, yaitu jelas saudaraku ya. Sebab itu cara hidup kalau kita memiliki Kristus dan Kristus memiliki kita, kita bisa tetap hidup dalam kebenaran dan lulus ya. Setiap kali karena kesucian itu di dalam seluruh segi kehidupan kita, mungkin di dalam uang kita sudah lulus. Di dalam kesucian rumah tangga lulus. Di dalam kesucian bujang lulus. Tapi di dalam kesabaran nggak lulus, saudara. Di dalam perkataan nggak lulus. Suka fitnah, suka gosip, nggak lulus. Di satu sisi lulus, sebab itu Tuhan ingin hendaklah kamu kudus dalam setiap segi hidup kita. Nah, di sini perlu kita ingat, perlu kita belajar, saudaraku, bahwa Yesus menjadi milik kita. Nah, saya kembali ke dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Roma 11:36 dikatakan demikian. Saya akan bahas ada 4 hal. Roma 11:36 dikatakan 1. Ya, saya bacakan kembali. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu dari Dia. 1. 2. Oleh Dia. 3. Kepada Dia. 4. Kepadanya lah kemuliaan selama-lamanya. Nah, saya akan bahas 1. Segala sesuatu itu dari Dia. Saudaraku, apa yang terjadi di dalam hidup kita, kalau tidak seizin Tuhan, tidak mungkin mampir. Tidak mungkin terjadi. Sebab itu tidak ada alasan. Kalau kita nerima berkat, kita bisa senyum. Kita bisa tertawa. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak enak, kenapa kita nggak bisa senyum? Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu dari Dia, berarti Tuhan izinkan. Ayub mengalami berkat yang luar biasa, puji Tuhan. Tapi di saat barang titipan, berkat itu titipan, saudara. Titipan dari Tuhan, bukan milik kita. Jadi, si penitip berhak mengambil kembali. Waktu diambil, Ayub berkata, segala puji bagi Dia. Aku datang pahit dengan telanjang. Kalau Tuhan ambil, segala puji bagi Dia. Nah, di dalam hal ini tidak salah, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, di dalam Dia ada segala-galanya, baik jasmani dan rohani. Ini pastikan dulu, saudaraku. Jadi, apa yang sedang terjadi, baik itu kesenangan, berkat, sukses, dan lain sebagainya, bersukacitalah. Tapi manakala Tuhan izinkan, itu satu paket, saudara. Satu paket. Coba saya lihatkan terlebih dahulu di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 14 dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Ya, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jelas saudara ya, Pengkhotbah 7:14. Yang kedua, oleh Dia. Kalau kita bisa berhasil, sukses saudara, itu bukan oleh kuat dan gagah kita. Bukan karena kemampuan kita. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam berumah tangga, sukses dalam pendidikan dan lain sebagainya,
itu bukan karena kita, tapi oleh Dia. Tuhan izinkan kita mengalami itu. Sebab itu sadar. Ya. Tetapi kita juga harus menentukan perjalanan hidup ini. Ya. Sekalipun oleh Dia. Ya. Kita harus menentukan perjalanan hidup ini sebab kita bukan robot, tetapi kita makhluk bebas, ya. Sebab itu saudaraku, kalau hari ini kita sedang menikmati berkat, kita sedang menikmati sukses dan semua keberhasilan, ingat, Daud waktu duduk di istana, dia sadar, Tuhan, siapakah aku ini? Tuhan, siapa aku ini? Kalau Tuhan tidak angkat, aku tetap jadi gembala kambing domba. Kalau sukses, duduk dalam posisi yang tinggi, berhasil. Ingat, jangan seperti Nebukadnezar. Kalau tidak ada aku, tidak ada Babel. Itu sombong. Sombong, saudara. Langsung hukuman Tuhan datang jadi seperti binatang. Herodes sombong. Wah, ini suara dewa. Selagi dia ngomong, dimakan oleh cacing sampai mati. Sebab itu jangan coba-coba kita sombong. Sukses kita baik dalam jasmani, baik dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan kita bisa setia sampai hari ini, itu semua karena Dia. Sadar, saudara. Sadar oleh Dia. Kalau kita sampai hari ini masih bisa setia, masih bisa bergairah, masih bisa taat akan perintah-perintah Tuhan, itu semua oleh Dia. Jangan kita membanggakan, iya diri saya baik, gak beda dengan kamu. Saya setia karena saya rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin ini dan lain. Itu semua bagus, itu semua menopang, saudara. Tapi tidak ada celah untuk kita sombong. Karena oleh Dia. Yang kita lanjut, saudara. Nah, kita memegang peranan itu seperti sopir. Tadi saya katakan kita harus menentukan perjalanan hidup ini. Kita memegang peranan seperti sopir. Begini, saudara. Bisnya bisa berjalan itu ditentukan oleh mesin. Bis itu bisa berjalan ditentukan oleh mesin. Tapi peranan sopir itu sangat penting. Kemana bis itu mau dibawa? Kemana bis itu mau dibawa, saudaraku? Ya, kita bisa berjalan, hidup berjalan, itu tergantung dari Tuhan. Baru kita berhasil, ya. Tetapi kita harus menyetir, mengemudikan hidup kita dengan baik, dengan benar. Kita tidak bisa mengetahui kan semua dari Tuhan. Terus sembarangan, serampangan jatuh. Daud, waktu dia tidak kemudikan hidupnya, dia lengah, dia izinkan keinginan mata terjadi, rusak. Hidupnya rusak, saudaraku. Kita harus menyetir. Bis itu jalan karena ada mesin. Tapi pengemudi itu menentukan. Kita bisa bergerak, berjalan itu semua karena Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti robot. Enggak. Kita harus, enggak. Dalam nama Yesus tidak. Nah, kita bisa membelokkan perjalanan hidup. Loh, itu ke situ ke tempat yang tidak baik. Enggak, dalam nama Yesus. Jadi kita putar. Tetap ada bisa jalan. Bukan karena kita, tapi karena ada mesin di dalam, ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita bisa gampang mengemudikan. Belok kanan, oke. Belok kiri, oke. Begitu, saudaraku. Ya. Nah, yang ketiga, dan kepada Dia. Nah, ini dia. Ya. Semua yang kita lakukan itu harus cocok dengan kehendak Allah. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Baru Tuhan
dapat bekerja di dalam kita. Jadi apa yang kita kerjakan untuk Dia, kepada Dia, lakukan semua pekerjaan sesuai dengan kehendak Allah dan untuk kemuliaannya. Jangan coba-coba, sekali lagi, jangan coba-coba mencuri kemuliaan Tuhan yang seharusnya dikembalikan kepada Tuhan. Jangan, saudara. Ya. Sebab kepada Dia. Ya. Sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kembalikan. Kalau kita ditanya, kenapa kamu bisa berhasil? Bukan lip service, cuma kalau orang Jawa bilang ambang-ambang lambe, enggak. Bukan manis-manis mulut, tidak. Tapi kita sadar, ya ini semua karena Tuhan. Saya boleh ada sampai hari ini, semua. Kembalikan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Yang keempat, kepadanyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksudnya apa, saudara? Supaya kita tetap rendah hati. Kalau kemuliaan diberikan kepada kita, kita katakan, oh ini semua kepada Dia. Haleluya. Supaya kita tetap rendah hati dan Tuhan terus bisa mengolah hidup kita. Sebab begitu ada kesombongan, macet, saudara, berhenti pengolahan Tuhan. Kita harus bereskan dulu. Sebab itu dalam Roma 11:36 saya bahas 4 hal. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kepadanyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, ditutup. Amin, saudara. Artinya kita percaya. Artinya kita mau taat. Jadilah seperti kehendak-Mu. Itu amin, saudaraku. Ya. Nah, di sini kita melihat kalau kita bisa mengerti akan hal ini, artinya kita tetap rendah hati, Tuhan akan olah terus sampai puncak yang tertinggi. Kesimpulannya, 1. Belajar cara hidup seperti ini. Hidup sebagai milik Kristus, taat pada pemilik, dan Kristus jadi milik kita. Belajar cara hidup seperti ini, hidup sebagai milik Kristus, taat pada pemilik, dan Kristus jadi milik kita. Haleluya. 2. Ini cara hidup yang berkemenangan. Ini cara hidup yang berkemenangan dan selalu dikawali sejahtera Allah. Haleluya. Kalau sejahtera Allah itu nggak ada bandingannya, saudara. Betul. Seperti Paulus disiksa, dianiaya, nyanyi, saudara. Haleluya. 3. Masih mungkin bisa tersandung atau jatuh. Nah, ini perlu diperhatikan supaya kita nggak kecewa. Petrus dekat dengan Tuhan. Bahkan dia berkata, Tuhan, gimana kalau aku buat 3 pondok? Dia sudah lihat kemuliaan Tuhan waktu berbicara dengan Musa dan Elia. Sampai Petrus terkagum-kagum. Ayo kita buat pondok di sini. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Tuhan. Ya, ternyata dia sempat tergelincir, dia bersumpah tidak kenal Tuhan. Nah, kalau yang ketiga masih mungkin bisa tersandung atau jatuh, yang penting kita harus berjaga-jaga, ya, karena musuhmu iblis seperti singa yang beredar-edar, mencari orang supaya dapat diterkam. Hati-hati dan waspada. Jadi
kita harus berjaga-jaga dan tetap memelihara, saya beri tanda petik, kesehatan rohani. Baik-baik ya. Tetap pelihara kesehatan rohani baik-baik dalam ruangan suci. Kalau dalam halaman tidak mungkin bisa pelihara hidup rohani dengan baik. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita mau memelihara hidup rohani baik, itu harus berada di dalam ruangan suci. Berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kekudusan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Biar pada kesempatan hari ini betul-betul Jesus is my everything. Bukan duit, bukan kedudukan, bukan koneksi, bukan lain, tapi Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Tanamkan bagi saudara yang sedang sukses, bagi saudara yang sedang berhasil, juga bagi saudara yang mungkin kurang beruntung. Jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup ini, maka sejahtera Allah. Oh, sejahtera Allah yang melampaui akal dan mengawali hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami bersyukur. Kami diingatkan bahwa di dalam dunia ini ada kalanya hari mujur, ada kalanya hari malang. Tapi kita tahu, kami yakin bahwa Yesus segala-galanya bagi kami. Maka kami tetap bisa bersukacita dalam keadaan apapun. Paulus mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Amin. Itu Bapa yang baik. Biar kami semua kesempatan hari ini mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu, kami diingatkan. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami tetap yakin. Apapun sikon kami saat ini, Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati kami semua. Baik yang menyampaikan, baik yang mendengar. Berkati semua. Bapa yang baik, Bapa yang dalam sorga, hamba-Mu berdoa. Berkati umat-Mu yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan, Engkau curahkan berkat. Bukakan tingkap-tingkap sorga. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan. Sebab kami yakin akan janji-Mu. Saat Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Tapi saat Tuhan menutup pintu, tidak ada satupun yang bisa membuka. Sebab itu kami sangat bergantung penuh kepada-Mu. Berkati usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, masa muda kami. Berkati Tuhan. Juga di dalam pelayanan kami. Kalau kami sampai hari ini masih bisa melayani, kami menyadari itu semua karena Tuhan. Oleh Tuhan. Ya, kami boleh kembalikan pujian ini kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh, dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami, dan kami sangat yakin kalau kami hidup bagi Kristus. Kalau kami mati, itu menjadi sebuah keuntungan. Yesus segala-galanya bagi kami. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.